Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu. Oh, dia harusnya di belakang ya. Oh, dia. Saya juga baru saja menggunakan ini nih, menggunakan headset mikrofon Toa ZM370. Sekalian saya ngetes juga. Jadi ya, memang kalau kita baru beli mikrofon, memang kita harus nyobain dulu sehingga nanti tahu maksimalnya seperti apa. Jadi saya nggak akan main drum di sini. Saya hanya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya. Dia nanyanya gini nih, Bang, kan saya juga pakai drum elektrik. Lebih baik pakai amplifier khusus yang harganya lumayan, apa pakai speaker yang biasa aja? Soalnya nggak terlalu ngerti tentang audio system. Oke, pakai drum lebih baik pakai amplifier khusus yang harganya lumayan, apa pakai speaker yang biasa aja? Bedanya amplifier khusus drum kayak misalnya Roland PM200. Untuk harganya kalian googling aja ya. Ini saya googling nih di sini. Tuh, kalian bisa lihat nggak harganya? Roland PM200 7 juta, 7 juta 500 lah. 7 juta 500 itu amplinya aja. Nah, perbedaan antara speaker amplifier kayak gitu yang khusus untuk drum, memang dia didesain untuk drum elektrik gitu. Jadi ketika kalian pakai colok langsung enak. Itulah kenapa harganya mahal gitu. Harganya mahal disesuaikan dengan tujuan khusus, sehingga kalian yang nggak ngerti audio system udah lu beli aja colok langsung enak gitu. Itulah kalian harus bayar mahal gitu. Kalau kalian mau repot, kalian bisa beli tadi yang dia bilang speaker yang biasa aja. Speaker yang biasa aja, kalau kalian mau beli speaker yang biasa aja, kalian perlu ada kayak equalizer, minimal ada bass treble, bass mid treble, sehingga kalian bisa atur-atur tuh. Dan kalau mau beli pakai speaker yang biasa aja, beli speaker ini sih, speaker keyboard, karena dia range frekuensinya lebih luas gitu. Biasanya sih kayak gitu. Terus kemudian kalian juga harus nyobain sih, mau nggak mau, memang kayak ngetes sendiri gitu loh. Makanya kalau beli kayak ampli kayak gitu, kalian harus nyobain sendiri. Kayak saya beli kemarin menggunakan headphone aja, saya kan nyobain dulu. Saya pakai Vicford, ternyata saya nggak suka gitu. Dan kalau kalian beli headphone terus saya pakai AKG, saya juga nggak dapet sesuatu yang saya inginkan banget gitu. Terus kemudian pakai earphone aja saya nyobain gitu kan. Saya search dari YouTube, terus tontonin video-video orang luar, terus dia nyaranin pakai ini KZS10 Pro. Ini yang saya pakai. Terus KZZSX. Ini yang saya pakai KZZSX. Itu saya beli dua ini gitu loh. Saya tonton dulu video dia, karakter sound dia seperti apa. Jadi kalau kalian nggak tahu, udah beli aja ampli Roland PM200. Tapi ya itu, kalian harus siap keluar duit yang banyak gitu loh. Karena ketidaktahuan kalian, ya udah, lu nggak tahu apa-apa kan, ya udah lu beli ini, udah langsung enak, gue jamin. Tapi lu bayarnya mahal gitu. Kayak gitu, kayak Roland PM200. Tapi kalau kalian pengen lebih murah, ya kalian harus ngeluangin waktu untuk googling, nyari tahu sana sini, tanya sana sini, dibohongin sana sini. Akhirnya 6 bulan kemudian kalian baru menemukan, oh ini yang ini buat gua pas gitu loh. Sama kayak saya, Vicford ini saya beli, ini kan berapa, 1,5. Ya sekarang lupa, saya nggak tahu harganya berapa. Dulu sih saya beli 800. Tapi sekarang tuh udah 1,8 apa 2 juta ya gitu. Ini nggak tahu, dicek aja Vicford headphone. Ternyata saya nggak suka. Nah, bayangin kalau kalian udah beli headphone ini, ternyata kalian nggak suka. Kesel nggak sih? Udah buang duit 2 juta. Oke, satu itu. Ketidaktahuan, makanya ilmu tuh penting gitu loh. Ilmu itu penting. Terus kemudian earphone.
Earphone kan macam-macam, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 4 juta, bahkan ada yang 10 juta earphone gitu. Bayangin kalau kalian beli earphone yang 1 juta gitu, terus kalian nggak suka, iya udah kebuang lagi tuh 1 juta tuh kan, ya kan. Nah kebetulan makanya saya banyak nonton video YouTube, saya cari tahu dulu dari review-review orang bule luar. Kebetulan saya bahasa Inggris juga ngerti, jadi saya tontonin, oh ini kayaknya begitu. Pas saya beli, oh sesuai sih dengan yang dia gambarin gitu. Karena kalau earphone ini kan nggak mungkin bisa di review lewat speakernya, mereka juga nggak ada gitu kan, nggak gitu kan. Jadi memang kita harus tahu karakter soundnya dia tuh seperti apa, dan kita mereka-reka. Jadi kayak ngetes sih, kita coba beli dan dapet gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan dia, mendingan beli pakai amplifier khusus yang harganya lumayan. Kalau memang kamu punya uang, budgetnya 8 juta tadi, beli aja. Nggak mau repot, nggak ngerti audio system, nggak mau repot, mau langsung enak, beli aja Roland PM 200. Udah pasti enak gitu. Karena ya banyak yang pakai kok gitu, tinggal dicolok ke situ gitu. Dari drum elektrik tinggal dicolok ke situ, gitu. Cuman kalau kamu nggak punya uang, terus mau beli speaker yang biasa aja, berarti kamu mesti coba search, cari dulu, googling dulu, coba sana tes sini. Sama kayak saya mau beli headphone aja, saya cobain dulu kan. Waktu itu sempat cobain headphone Audio Technica ATH. Waktu itu hampir saya beli karena saya suka. Waktu itu coba, wah ini enak nih. Begitu saya mau beli barangnya, ini udah dipesan sama orang gitu. Kebetulan di toko Chicks itu saya boleh nyobain. Kalau bisa coba cari toko yang kalian bisa nyobain headphone-nya dan ngetes dengan drum kalian gitu. Jadi kalian tahu gitu, oh iya ini yang gue butuhin, baru gue beli. Jangan sampai salah beli, udah buang-buang duit terus salah beli. Itu nyesek gitu loh. Kalau saran saya sih lebih earphone, lebih murah. Earphone ini saya beli 500 lah, katakanlah 500.000. Keuntungannya earphone itu nggak ngerti audio system, dari sini tinggal colok aja ke situ, cung, kelar, ya kan? Udah gitu loh, saya nggak perlu pakai ngerti segala macam gitu, tinggal colok plek, langsung enak gitu loh. Kalau pakai amplifier itu biasanya tuh, kalau saya nggak sukanya gini sih. Yang saya nggak suka dari amplifier itu, ketika saya mainin gitu, kalau pakai amplifier dia ada 2 suara, ada suara dari si drumnya, ada suara yang enak kayak gitu, terus ada juga suara karetnya. Jadi 2 suara itu bercampur gitu, saya nggak suka gitu. Nah kalau pakai earphone, suara karetnya nggak kedengeran kalau saya main. Ini kayak saya main kayak gini nih, saya nggak mendengar suara karet-karet itu gitu loh. Tapi sementara kalau saya pakai dari sini, saya pakai keluarin ke ampli speaker, itu saya tetap dengar suara si karet gitu. Saya tetap dengar suara si karet ini, plus suara dari si ampli. Itu saya nggak suka kayak gitu. Itu balik lagi ya, kalau pakai headphone juga ada kecenderungan kayak gitu, tapi kalau pakai headphone Vicford enggak, cuman dia nekap banget dan dia harus keras gitu. Makanya kalau saya lebih suka pakai earphone karena masalah yang ini tadi, suara si karet nih. Suara karet ini nggak bisa dihilangin gitu. Kalau kalian mau ilangin pakai speaker yang gede, kayak waktu itu saya ada di Tanjung Pinang di rumah teman saya, dia pakai sound system yang gede, itu suaranya keras banget. Jadi kayak kita berasa konser sendiri gitu. Jadi ketika kita main, duk dak duk dak duk, sehingga si suara karet-karet itu nggak terlalu berpengaruh buat saya. Balik lagi kalau kayak gitu ke kalian sendiri. Kalian
nggak masalah, nggak ada karet-karet kayak gitu. Kalau kalian nggak ada masalah, nggak ada karet-karet itu, pakai speaker yang kecil juga misalnya, mungkin nggak terlalu masalah buat kalian. Jadi intinya balik lagi harus dites untuk tahu kalian suka atau enggak gitu. Saya nggak bisa ngasih rekomendasi ini pasti. Saya kasih saranin pakai earphone juga belum tentu kalian suka gitu kan. Kalau saya sih saya suka. Saya lebih suka pakai earphone ketimbang pakai headphone, ketimbang pakai speaker. Pertimbangannya adalah earphone itu murah. Dia ini walaupun ini harganya 500.000. Kalau bilang kalian 500.000 mahal dong, masa 500.000 murah, bandingin speaker. Speaker itu minimal 1 juta satunya. Itu 1 juta juga yang abal-abal. Speaker harga 1 juta itu speaker abal-abal. Ini earphone harga 500.000, itu ide earphone yang bagus gitu loh. Jadi kalau mau pakai speaker, apalagi kalau mau pakai amplifier drum, itu tadi yang saya tunjukin, amplifier Roland PM200 yang udah pasti enak gitu. Kalian sanggup nggak keluar 7.500.000 atau kisarannya 8 juta lah. Kalian sanggup nggak keluar 8 juta plus ongkos kirim gitu? Kalau kalian sanggup ya udah beli aja gitu. Jadi semua balik lagi, kalau kalian nggak punya duitnya, kalian mesti googling, cari tahu, cobain sendiri sampai kalian ngerasain. Karena saya nggak mungkin ngasih saran gitu. Saran saya belum tentu kalian suka gitu. Intinya yang paling tepat adalah cobain sendiri. Oh iya nih, gue suka. Oke. Nah, saya rasa semoga sharing dari saya menjawab pertanyaan dari teman kita mengenai drum elektrik bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan salam drummer.